Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sudah turun ke dunia di dalam diri Tuhan Yesus Masiah untuk menyelamatkan kami umat manusia. Keajaiban-keajaiban hanya pada Engkau Tuhan. Dan sudah terlalu banyak keajaiban yang Engkau lakukan terhadap diri kami, umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Untuk itu kami mengucap syukur kepada Bapak Yahweh. Terima kasih petang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan mengagungkan Bapak Yahweh di dalam ibadah Erev Sabat pada malam hari ini. Kami percaya, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebagaimana janji-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesua, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau hadir, maka Engkau akan memberkati kami semua dengan firman-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa yang lain yang akan bekerja untuk mencuri kebenaran firman Tuhan, mengganggu konsentrasi kami sehingga kami tidak bisa fokus terhadap firman-Mu, kami tidak bisa paham akan firman-Mu, kami bersatu hati dari tempat ini dan kami satukan hati kami di dalam nama Yesus Masiah. Tinggalkan tempat ini setiap kuasa setan, kuasa kegelapan yang ada di tempat ini dan menyertai kami. Kami perintahkan Kau keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Terima kasih Bapak Yahweh, terpuji nama-Mu. Semua dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus Masiah. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Ya, silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Ya, kita sangat bersyukur kepada Bapak Yahweh pada petang hari ini kalau kita bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah Erev Sabat. Firman Bapak Yahweh pada malam hari ini kita akan belajar dari Markus 10. Kita akan membaca ayat 46 sampai dengan 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yang demikian firman Bapak Yahweh kepada kita. Yesua menyembuhkan Bartimeus yang buta. Dan mereka tiba di Yeriko, dan ketika dia dan para muridnya dan kerumunan orang yang cukup banyak sedang keluar dari Yeriko, Bartimeus yang buta, anak Timeus, duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Dan ketika mendengar bahwa dialah Yesua orang Nazaret, ia mulai berteriak dan berkata, Yesua, anak Daud, berilah aku kemurahan. Dan banyak orang menegurnya supaya diam, tetapi dia malah berteriak semakin keras, anak Daud, berilah aku kemurahan. Dan sambil berdiri Yesua berkata agar ia dipanggil. Dan mereka memanggil orang buta itu dengan berkata kepadanya, tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau. Dan sambil melemparkan jubahnya dengan berdiri, dia datang kepada Yesua. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, engkau menghendaki aku dapat melakukan apa bagimu? Dan orang buta itu berkata kepadanya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan Yesua berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga dia dapat melihat, lalu mengikuti Yesua sepanjang jalan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, firman ini bercerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesua, iman daripada seorang yang sakit buta, mungkin dari lahir, dari kecil, dia tidak bisa melihat. Dan ketika dia mendengar Yesua Masiah lewat di situ, dia minta kemurahan kepada Yesua untuk Yesua menyembuhkan dia. Saudaraku yang dikasihi Bapak Yahweh, kita tidak akan membahas tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesua kepada Bartimeus ini, dan kita sudah mengerti berulang kali dengan cerita ini. Namun kita akan melihat di sini bahwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesua itu butuh perjuangan. Kita melihat akan perjuangan Bartimeus ini yang ketika pertama kali dia memanggil Yesua, bahkan akhirnya dilarang untuk berteriak
Dan orang yang mengikuti Yesua, murid-murid Yesua, barangkali menyangka bahwa ini hanya mengganggu Yesua saja. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kita melihat di sana, iya, di ayat yang ke-47, dan ketika mendengar bahwa dialah Yesua orang Nazaret, ia mulai berteriak dan berkata, Yesua anak Daud, berilah aku kemurahan. Di ayat 48 dikatakan, dan banyak orang menegurnya supaya diam. Ya, ditegur supaya diam, supaya tidak berteriak-teriak memanggil Yesua. Tetapi kita lihat di sini apa yang dilakukan, tetapi dia malah berteriak semakin keras. Anak Daud, berilah aku kemurahan. Ini artinya perjuangan iman, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Karena dia merindukan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesua, maka dia tidak berhenti ketika ada rintangan datang. Tidak berhenti ketika ada halangan datang kepada dia, menghalang-halangi untuk berteriak minta tolong kepada Yesua. Bahkan teriakannya akan semakin keras. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, malam hari ini kita tidak akan melihat tentang cerita ini sekali lagi. Dan di sini kita melihat yang namanya buta itu sebenarnya ada dua macam. Ya, yaitu buta secara fisik, jelas nggak bisa melihat apapun yang di depannya sekalipun, apalagi yang jauh, itu nggak bisa melihat apa-apa. Demikian juga Bartimeus ini. Kemudian yang kedua, saudaraku, adalah buta secara rohani. Buta secara fisik kita jelas ngerti, dan malam hari ini saya akan mengajak untuk saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita akan melihat tentang buta secara rohani. Kesamaannya apa? Kesamaannya jelas, bahwa orang buta secara fisik dan orang buta secara rohani itu sama-sama buta, tidak dapat memandang jauh ke depan. Buta fisik nggak usah kita bahas, jelas ya. Malam hari ini kita akan bahas tentang buta rohani. Nah, banyak orang yang percaya kepada Yesua atau kepada Yesus Kristus mengaku diri percaya dan mengaku diri sebagai orang Kristen, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, menjadi murid Yesua, namun banyak orang yang buta secara rohani. Kekristenannya itu hanya Kristen sebatas hanya di KTP, kartu penduduk. Tapi tidak hanya di kartu penduduk, orang Kristen yang buta secara rohani itu adalah hanya di KTP, artinya Kristen K-nya, kemudian T-nya tanpa, kemudian P-nya itu pertobatan. Jadi Kristen tanpa pertobatan, saudaraku, ini tidak melihat perkara-perkara yang dilakukan oleh Tuhan Yesua atau Bapa Yahweh di dalam kehidupannya. Jadi orang Kristen yang tanpa pertobatan ini adalah orang Kristen yang buta rohaninya. Dia tidak bisa memandang jauh ke depan akan kuasa Bapa Yahweh, akan kuasa Tuhan. Dia tidak bisa melihat akan karya-karya ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Kristen pelayanan kemudian apalagi mendem juga masih dilakukan. Pernah ada seorang yang ngomong sama saya, lama dia tidak ke gereja. Komentarnya apa, saudaraku? Wah, Pak Jito, ini saya masih mendem lagi. Padahal dia juga sering bermain musik, saudaraku. Tapi disertai dengan mendem. Kristen percaya pelayanan mendem Jadi nggak ada pertobatan.
di dalam kehidupannya. Kemudian juga banyak contoh-contoh yang lain saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, orang Kristen, orang percaya kepada Yesua mengatakan, saya percaya kepada Yesua. Ya, pelayanan ya, tapi judi ya dilakukan juga. Ini artinya juga Kristen tanpa pertobatan. Kristen ya menerima Yesua Masiah. Pelayanan ya ikut melayani karena diajak. Tapi hidup di dalam perzinahan ya dilakukan. Selingkuh ya dilakukan. Ini orang Kristen yang buta rohani. Kristen ya, pelayanan ya, merokok juga masih ya, enak aja. Dinikmati saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kristen ya, pelayanan ya, memusuhi teman-temannya, saudaranya, bahkan teman-teman sepelayanan ya dilakukan. Kemudian banyak lagi contoh Kristen ya, pelayanan ya, tetapi tidak disertai dengan ketaatan. Enggak ada penundukan diri terhadap firman Tuhan, enggak ada penundukan diri terhadap otoritas yang ada, di mana dia hidup secara rohani. Kalau ditegur bagaimana saudaraku? Kalau ditegur marah. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, orang Kristen yang tanpa pertobatan kehidupannya tidak mencerminkan karakter daripada Yesua Masiah. Sikap kehidupan Yesua Masiah yang menjadi contoh bagi kehidupan kita itu jauh dari kehidupan orang Kristen yang tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, lalu seberapa jauh kebutaan dari orang percaya secara rohani? Akan kita pelajari beberapa hal pada malam hari ini. Yang pertama, kebutaan orang percaya secara rohani adalah yang pertama, hidup jauh dari rancangan dan kemuliaan Bapa Yahweh. Hidup jauh dari rancangan dan kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat dasar ayatnya yang pertama di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 dan 9 atau 6 sampai 9, demikian firman Bapa Yahweh. Carilah Yahweh selagi dia berkenan ditemui, panggillah dia selagi dia dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangan-rancangannya. Dan biarlah dia kembali kepada Yahweh dan dia akan berkemurahan kepadanya dan kepada Elohim kita, karena dia akan melimpahkan pengampunan. Orang fasik, orang jahat yang sudah percaya beriman kepada Tuhan Yesua, kepada Bapa Yahweh, harusnya meninggalkan rancangan-rancangan yang jahat dan kembali kepada Bapa Yahweh. Namun kenyataannya seberapa banyak orang yang kembali kepada Bapa Yahweh walaupun mengaku dirinya percaya kepada Yesua Masiah atau Yesus Kristus. Masih banyak orang yang menolak akan Bapa Yahweh. Heran, mosok Tuhannya sendiri ditolak. Dan ini sebagian besar adalah orang-orang yang menjadi pemimpin di dalam gereja, yang menghalang-halangi, yang membentengi, yang memagari orang untuk memanggil Bapa Yahweh. Itu banyak dari pendeta, dari guru agama, dari majelis gereja. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ini tidak kembali kepada Bapa Yahweh. Dan firman Tuhan selanjutnya di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu, firman Yahweh. Sebab sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu dan rancanganku daripada rancangan-rancanganmu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, inilah kehendak Bapa Yahweh di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Harusnya kembali kepada Bapa Yahweh, meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa, bertobat dengan sungguh-sungguh. Kemudian hal yang selanjutnya saudaraku, di Yeremia 29 ayat yang 11. Di sana firman Tuhan juga mengatakan demikian. Yeremia 29 ayat yang 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh. Rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Bapa Yahweh merancangkan yang baik terhadap kehidupan umatnya, orang-orang yang menjadi miliknya, orang-orang yang percaya kepadanya. Namun banyak orang jauh daripada Bapa Yahweh, jauh dari rancangan daripada Tuhan itu sendiri, saudaraku. Rancangan Bapa Yahweh adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kejahatan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi kalau tidak mengerti akan firman ini, kalau tidak paham akan firman ini, hidupnya selalu dipenuhi dengan kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sehingga tidak mengerti akan rancangan Tuhan. Kemudian satu lagi di dalam Yohanes 10. Yohanes 10 ayatnya yang 10. Ya, demikian firman Tuhan. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini adalah setan. Kalau datang setan itu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, mengacaukan, membuat masalah di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan pekerjaan Tuhan. Ya, rancangan-rancangan atau pekerjaan-pekerjaan atau program-program kita kadang-kadang selalu gagal atau selalu digondeli atau diperhambat oleh kuasa setan, sehingga rancangan kita kadang-kadang mengalami keterlambatan. Karena apa? Kuasa setan. Memang setan itu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kalau datang kepada manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan di ayat bagian B, aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Yesua datang. Yesua adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia menjadi seperti manusia. Dan dia datang supaya kita ini memiliki kehidupan. Yaitu karena percaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Karena Yesua adalah jalan, kebenaran dan hidup untuk kita sampai kepada Bapa di Samayim atau di surga atau di Firdaus. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sekali lagi yang menyebabkan kebutaan secara rohani orang-orang yang percaya adalah karena mereka hidup jauh dari rancangan dan kemuliaan Bapa Yahweh. Untuk itu, bahwa kekristenan itu tidak hanya berbicara tentang berkat, namun kekristenan juga menuntut agar kita mau diproses, diproses seperti Yesua HaMasiah. Yesua menghendaki supaya apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Maka kita pun harus mau diproses, harus mau dibentuk sesuai dengan firman-Nya. Bahwa firman Tuhan itu akan membentuk, akan memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan, artinya kita sedang dibentuk, kita sedang dinasehati, kita sedang ditegur oleh firman Tuhan itu. Sebagaimana firman Tuhan yang ada di dalam 2 Timotius 3, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Bapa Yahweh. Seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran. Firman Tuhan yang kita dengarkan bermanfaat untuk mengajar kita, mengajar tentang kebenaran. Kemudian juga untuk teguran,
Firman Tuhan juga kadang menegur kita. Artinya ketika kita salah, ketika kita keliru, ketika kita menyimpang dari rel yang sudah Tuhan berikan, tentukan bagi kita, kita ditegur lewat firman Tuhan itu. Sehingga artinya Tuhan mengasihi kita, tidak membiarkan kita. Bapak Ibu, ketika kita punya anak, dan anak itu mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, tentunya orang tua yang mengasihi anak itu akan menegur anak itu. Akan menunjukkan kesalahannya, akan menunjukkan akibatnya kalau dia terus melakukan hal yang salah. Nah, demikian juga Bapa Yahweh karena mengasihi kita, melalui firman-Nya kita ditegur, kita diperbaiki. Maka di selanjutnya di situ dikatakan untuk perbaikan. Kita diperbaiki hidup kita, diperbaiki artinya rusak. Bapak Gembala kita sering mengatakan bahwa gereja itu adalah seperti bengkelnya manusia. Bengkel jiwa. Artinya apa? Jiwa yang rusak akan diperbaiki di dalam gereja. Ya karena firman Tuhan itu memang memperbaiki kehidupan kita. Sehingga harusnya kita yang percaya kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan Yesus Masias, hidup kita semakin tambah hari itu harusnya semakin baik. Tidak semakin jahat, enggak semakin selalu membuat masalah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Kemudian di sini juga dikatakan di ayat 16 tadi yang terakhir, untuk pendidikan dalam kebenaran. Lewat firman Tuhan itu kita dididik di dalam kebenaran. Makanya enggak perlu takut kalau kita dikatain sesat, karena kita memuji mengagungkan kembali kepada Bapa Yahweh. Firman Tuhan bagaimana? Firman ini mengajar tentang kebenaran. Jadi apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala kita, oleh orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan di mimbar ini, mengajarkan tentang kebenaran firman Bapa Yahweh, firman Tuhan. Tidak perlu kita takut tersesat, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Saudaraku, kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan sehingga manusia Elohim, artinya manusia yang percaya kepada Elohim, diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik, dapat menjadi sempurna, sehingga pekerjaan kita, aktivitas kita akan menjadi semakin sempurna. Kemudian itu hal yang pertama. Jadi yang menyebabkan kebutaan orang percaya secara rohani adalah sekali lagi yang pertama, hidup jauh dari rancangan dan kemuliaan Bapa Yahweh. Yang kedua saudaraku, yang kedua adalah karena kurang pengetahuan akan firman. Jadi ya mungkin sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi masih kurang pengetahuan akan firman. Karena firman itu kadang-kadang hanya berlalu begitu saja, ya, lewat telinga kanan, balik lewat telinga kanan lagi. Akhirnya tidak mentok, tidak masuk, tidak meresap di dalam kehidupan kita, nggak kita ingat. Begitu juga lewat telinga kiri, mentok balik ke sana lagi, nggak masuk, nggak meresap di dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Tidak paham, tidak tahu akan firman Bapa Yahweh. Ya, sebagaimana firman Tuhan yang ada di dalam Hosea 4, kita ke perjanjian lama, di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan apa? Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Berat saudaraku akibatnya kalau kita melupakan firman Tuhan, melupakan dabar Elohim, nggak mau belajar akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Saudaraku, kita akan dilupakan, bahkan anak-anak kita akan dilupakan oleh Bapa Yahweh. Dan kita juga akan ditolak untuk menjadi imam. Ya, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh,
melalui firman Tuhan di dalam Hosea 4 ayat 6 ini, ya, kita harus mau belajar. Jangan tidak mau belajar. Umat Tuhan binasa, umat Tuhan akan masuk ke dalam kebinasaan, ke dalam neraka karena tidak mau belajar. Atau juga pura-pura tidak tahu, atau memang tidak mau tahu. Ya, kebenaran akan nama Bapa Yahweh saja. Ya, seberapa orang yang mau belajar, mau menyelidiki, mau mempelajari, atau mau mendengarkan, tetapi sudah pagarnya terlalu kuat, pagarnya terlalu hebat, saudaraku. Ya, setiap ada pengajaran sudah mentok terlebih dahulu, nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan. Akhirnya, kalau salah jalan sedikit itu nggak masalah, tapi kalau salah sesembahannya, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ini kesalahan yang fatal. Harusnya kita menyembah kepada Bapa Yahweh, tetapi yang disembah oleh Tuhan umat lain. Firman Tuhan berulang kali mengingatkan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak boleh menyembah kepada Tuhannya bangsa-bangsa lain, kepada sesembahnya umat lain. Dan kita tahu banyak orang Kristen yang masih buta tentang nama Bapa Yahweh, sehingga mereka tidak mau belajar, atau pura-pura juga tidak tahu. Dan memang kadang-kadang ada yang terang-terangan tidak mau tahu. Bapak Gembala kita pernah menyampaikan ada seorang gembala yang nama Yahweh saja ya dilecehkan. Cakwe, dikira makanan. Ya, sangat melecehkan akan nama Tuhan kita. Padahal Bapa Yahweh adalah Tuhannya bangsa Israel, umat pilihan. Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Iskak dan Yakub. Tuhan yang disembah oleh para nabi pada waktu itu. Dan harusnya juga yang sampai sekarang, Yahweh lah Tuhannya umat Israel. Karena agama Kristen berasal dari Israel. Dan Tuhannya mestinya sama, saudaraku, yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita bersyukur kalau saudara mau belajar, saudara mau menerima, saudara mau mengerti akan Bapa Yahweh, dan itu adalah anugerah. Itu karunia dari Bapa Yahweh untuk mengenal Dia, namanya. Dulu kita memang nggak mengerti, nggak masalah. Dulu sesembahan umat lain yang kita sembah, kita agung-agungkan pada saat berada di gereja. Wah, musik luar biasa. Ya, seperti mau jebol dengan pujian yang dahsyat, yang luar biasa. Yang kita agungkan sesembahannya umat lain. Tetapi kita bersyukur karena kita mengerti, kita paham, kita diberi anugerah oleh Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus Hamasiah untuk mengenal namanya yang kudus, yaitu Bapa Yahweh. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, itu hal yang kedua. Orang buta rohani karena memang kurang pengetahuan, tidak paham akan firman Tuhan. Demikian juga dengan kita, kalau kita tidak paham akan firman Tuhan tidak mengajar hanya tentang nama Bapa Yahweh saja. Tapi firman Tuhan juga mengajar kepada yang lain. Bagaimana hubungan kita satu dengan yang lain, itu pun juga diatur oleh firman Tuhan. Bagaimana kalau sikap kita enggak benar, itu juga diatur oleh firman Tuhan. Nah, kalau kita mau belajar akan firman itu, dan kita benar-benar rindu untuk mempelajarinya, maka kita tidak akan gagal paham akan firman Bapa Yahweh, firman Tuhan. Kemudian saudaraku yang berikutnya, yang ketiga, kenapa orang menjadi buta rohani adalah karena hidup berjalan dalam tuntunan dunia, bukan tuntunan Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus Hamasiah. Mari kita lihat di dalam Rom
Roma 12 ayatnya yang kedua. Di dalam perjanjian baru, Rom 12 ayat kedua, demikian firman Bapa Yahweh kepada kita. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sekali lagi, janganlah menjadi serupa dengan zaman ini. Janganlah kita menjadi serupa dengan zaman now ini, akhir zaman ini. Bagaimana tabiat, bagaimana tingkah laku, bagaimana perbuatan orang-orang akhir zaman ini, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Kalau kita melihat berita-berita lewat TV, lewat HP dan sebagainya, luar biasa kejahatan umat manusia. Bahkan di negara kita sendiri, bagaimana pada saat ini kita memiliki pemerintahan presiden yang begitu memperhatikan rakyat, tetapi juga begitu dilecehkan. Masih banyak orang-orang yang tentunya memiliki hati yang jahat untuk menghancurkan pemerintahan yang ada sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Inilah pikiran dunia, sahabatku, yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Pikiran kita diubahkan agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim. Kita mengerti kehendak Elohim, kehendak Bapa Yahweh di dalam hidup kita. Apa itu yang baik, apa itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita selalu saling ribut, selalu saling berbantahan, yang gak ada pangkal ujungnya, itu pun bukan kehendak Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupan kita ini, kita pun juga tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Kalau kita melayani juga tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan segenap hati, itu pun juga tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh, saudaraku. Kemudian hal yang berikutnya, di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat, firman Bapa Yahweh di sana mengatakan demikian. Hai pria-pria dan wanita-wanita pezina, tidakkah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Elohim? Jadi siapa saja yang bermaksud menjadi sahabat dunia ini, dia ditetapkan sebagai musuh Elohim. Ya, sekali lagi di dalam Yakobus 4 ayat keempat, saya ulang pembacaannya. Hei pria-pria dan wanita-wanita pezina, tidakkah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Elohim? Jadi wanita-wanita dan pria-pria pezina itu artinya bersahabat dengan dunia. Perzinahan itu bersahabat dengan dunia. Jadi siapa saja yang bermaksud menjadi sahabat dunia, kalau kita menjadi sahabat dunia, kita suka dengan hal-hal yang ada di dunia ini, melebihi kesukaan kita kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dia ditetapkan sebagai musuh Elohim, musuh Tuhan, musuh Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, apapun hobi kita yang di luar firman Tuhan, itu jangan menjadi nomor satu. Yang nomor satu adalah Bapa Yahweh. Itu yang harus kita prioritaskan. Jangan dikalahkan apapun. Saudara melayani pekerjaan Tuhan, kemudian dikalahkan oleh hobi yang kita lakukan. Ini hal yang artinya bersahabat dengan dunia. Sekali lagi, kita yang bersahabat dengan dunia, firman Tuhan mengatakan ditetapkan sebagai musuh Elohim, musuh Tuhan. Jadi kita nggak bisa sembarangan, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, nggak bisa dengan seenak kita sendiri. Dalam bahasa Jawa, saenake budele dewi. Ya, kalau memang sudah mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya, lebih-lebih melayani pekerjaan Tuhan,
Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan kita belajar untuk paham firman Tuhan. Firman Bapa Yahweh. Jangan sebaliknya, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Hal yang berikutnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Firman Tuhan di situ juga mengatakan demikian. Siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi dia tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Sekali lagi, siapa berkata aku mengenal dia, mengenal Bapa Yahweh, mengenal Yeshua Masiah, tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, firman Tuhan mengatakan dia adalah pendusta. Kalau kita nggak mau memelihara firman Tuhan, tidak mau melakukan, belajar untuk melakukan firman Tuhan ini, firman Tuhan mengatakan kita ini adalah pendusta. Latihan sabar, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Karena kesabaran adalah salah satu daripada buah Roh Kudus. Ada salah sedikit dari saudara-saudara kita, jangan kemarahannya dulu dari kita yang kita munculkan. Diberitahu terlebih dahulu secara baik-baik. Kalau orang menegur, ya, petunjuk firman Tuhan itu kalau kita mengingatkan harus 4 mata dulu. Artinya 2 orang tahu teman kita salah, ya ditegur 4 mata, enggak langsung bareng-bareng. Ya, itu artinya apa? Membeberkan atau mempermalukan orang lain. Semua ada petunjuknya di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Bagaimana kalau kita selalu memusuhi orang? Lihat firman Tuhan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Bapa Yahweh, sering mendengar firman Tuhan. Kalau dengan saudara-saudaranya saja masih memusuhi, artinya kita nggak paham firman, kita nggak mengerti, atau karena kita nggak mau melakukan firman Tuhan ini, melakukan perintah Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang masuk ke sana adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Artinya melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Musuh saja disuruh mengasihi, apalagi saudara-saudaranya, apalagi saudara-saudara seiman. Kita harus lebih mengasihi saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 2 berkat. Yaitu yang pertama berkat dari dunia, berkat materi yang didapat dengan secara tidak halal. Berkat dunia itu menghasilkan apa, saudaraku? Menghasilkan ketakutan, menghasilkan kebingungan, takut dirampok, takut dibunuh, takut kecelakaan, takut bangkrut, kemudian takut apa lagi? Takut konangan. Kalau hasil daripada korupsi, takut ketahuan KPK. Atau kalau korupsinya dengan majikannya, ya takut ketahuan majikannya. Ini adalah berkat dunia. Kalau kita memperoleh berkat itu secara tidak halal, istilahnya saudaraku, secara tidak benar, secara sembunyi-sembunyi, secara selintat-selintut bahasa Jawanya. Ya, ini adalah berkat dunia. Kemudian berkat apa yang kedua yang harus kita terima, saudaraku, yaitu berkat Bapa Yahweh. Kalau kita diberkati oleh Bapa Yahweh, berkat itu akan menghasilkan damai sejahtera, akan menghasilkan ketenangan, akan menghasilkan sukacita, dan akan menjadikan nama Bapa Yahweh itu dimuliakan di dalam kehidupan kita. Ini hal yang ketiga, saudaraku. Bagaimana orang buta rohani, yaitu hidup berjalan dalam tuntunan dunia. Kalau kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh, kita percaya kepada Tuhan Yesus, memang kita masih ada di dunia ini.
Tetapi kehidupan dunia ini tidak boleh kita ikuti dan kita meninggalkan Tuhan. Kita bersyukur gereja kita sekalipun masih di dalam keadaan pandemi, banyak gereja yang belum beribadah tatap muka. Tetapi kita ibadah setiap hari Minggu sudah terus tatap muka. Bahkan pagi dan sore. Kemudian hari Jumat juga ada ibadah Ereb Sabat seperti malam hari ini. Kita tatap muka. Kita bersyukur, inilah pemeliharaan Bapa Yahweh kepada kita. Hal yang berikutnya saudaraku, yang keempat, sejauh mana kebutaan secara rohani di dalam kehidupan orang percaya, yaitu bahwa orang percaya, mengaku diri percaya juga tidak mampu melihat kemuliaan kekal sebagai upah orang percaya. Kita percaya kepada Bapa Yahweh, kita percaya kepada Tuhan Yesus Masiah, itu ada upahnya. Upahnya apa? Kehidupan kekal di Samayim atau di surga. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 saudaraku, ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Dan sekaligus ini nanti ada yang ayat-ayat yang sering disampaikan Bapak Gembala, ya. Nanti bisa Bapak Gembala menjelaskan kembali tentang memiliki ya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya bacakan dari ayat 11. Di orang yang buta secara rohani juga tidak mampu melihat kemuliaan sebagai upah orang percaya. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13. Saya bacakan dari ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Bapa Elohim telah menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam putranya. Jadi kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus Masiah, kita ini sudah dianugerahi kehidupan yang kekal. Di ayat 12, siapa yang memiliki putra? Nah ini nanti yang mohon Bapak Gembala menjelaskan kembali. Ya, siapa yang memiliki putra, dia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki putra Elohim, ia tidak memiliki hidup. Artinya ini kalau saya menjelaskan saudaraku, siapa yang percaya kepada putra, kepada Yesus Masiah, kita ini memiliki kehidupan yang kekal. Walaupun kita belum mati, tetapi kita tahu karena kita memiliki atau kita dimiliki oleh sang putra, yaitu Yesus Masiah. Di ayat 13 lebih jelas lagi dikatakan, di judul di situ adalah kita memiliki hidup yang kekal. Aku telah menuliskan hal-hal ini kepada kamu yang percaya kepada nama putra Elohim, yaitu Yesus Masiah, supaya kamu mengetahui bahwa kamu memiliki hidup kekal dan supaya kamu percaya kepada nama putra Elohim. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, banyak orang percaya yang tidak mampu melihat kemuliaan sebagai upah untuk kehidupan yang kekal ini. Dunia ini fana, saudaraku. Dunia ini sementara. Ada juga yang mengatakan di dunia ini kita hanya mampir ngombe. Mampir ngombe artinya mampir minum. Kalau namanya mampir atau singgah itu kan hanya sementara, hanya sebentar. Jadi di dunia ini kita hanya sementara, hanya sebentar, tidak langgeng, tidak kekal. Tetapi yang kekal itu adalah di surga. Nah, orang yang percaya kepada Yesus Masiah atau yang dimiliki oleh Yesus Masiah, bahwa kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau kita ditanya suatu saat, kalau kamu mati, kamu masuk mana? Surga atau neraka? Kita bisa dengan pasti berkata, aku pasti masuk surga. Kita tahu. Kenapa? Karena firman Tuhan, janji Tuhan yang memberitahu kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Yesus Masiah itu memiliki hidup kekal.
Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya tadi di Matius 7 ayat 21. Melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya iman kita harus disertai dengan ketaatan. Bangun turut, melakukan firman. Jangan melanggar, jangan memberontak terhadap firman Bapa Yahweh. Maka sungguh-sungguh kita akan memiliki hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, itu 4 hal yang boleh kita pelajari pada malam hari ini, yaitu seberapa jauh kebutaan orang percaya secara rohani pada akhir zaman ini. Sekali lagi bahwa orang yang buta secara rohani, hidup mereka jauh dari rancangan kemuliaan Bapa Yahweh. Karena yang kedua, kurangnya pengetahuan akan firman, tidak paham firman, tidak mengerti firman. Kemudian yang ketiga, hidup berjalan dalam tuntunan dunia. Dan yang terakhir, tidak mampu melihat kemuliaan kekal yang disediakan oleh Bapa Yahweh. Sekali lagi nanti mohon ya disampaikan oleh Bapak Gembala tentang ayat 11 dan 12 yang di situ dikatakan bahwa memiliki putra ya atau juga memiliki Bapa Yahweh. Bapak Gembala kita sering mengajar kepada kita semua bahwa di ayat ini bahwa kita ini tidak memiliki putra, tapi kita dimiliki oleh putra. Ya, artinya kalau kita, dengan kalimat kita memiliki putra itu sepertinya kita ini lebih berkuasa daripada Yeshua HaMashiach. Saudaraku, ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kita semua, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang tidak buta rohani, tetapi kita bisa memandang ke depan, kita mengerti, kita paham akan firman Tuhan. Dan hidup kita ini juga, karakter hidup kita diperbaiki hari lepas hari, diproses semakin hari semakin menjadi lebih baik dan sempurna. Bapak Yahweh memberkati. Sebelum saya serahkan pada Bapak Gembala, mungkin ada pertanyaan saudaraku? Boten wonten, kalau tidak ada saya serahkan Bapak Gembala. Ya, saya hanya akan menambahkan saja tentang kata memiliki putra. Yang dimaksud dengan memiliki putra di situ adalah membawa sifat-sifat putra atau sifat-sifat Yeshua itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi bukan memiliki dalam arti seperti saya memiliki HP ini, tetapi artinya bahwa kita kemana-mana membawa sifat sang putra. Nah, kita tahu sifat sang putra itu apa? Kasih. Artinya kalau kita membawa kasih di dalam kehidupan kita, memiliki kasih di dalam kehidupan kita karena sifat-sifat sang putra itu ada di dalam diri kita, maka kitab suci katakan kita telah memperoleh hidup kekal, ya, memiliki hidup. Saya kira itu saja. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Pak Sarmujito untuk firman yang sudah disampaikan. Kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini Bapak Yahweh yang telah mengajar kepada kami, agar kami melakukan seperti apa yang firman-Mu sudah Engkau ajarkan kepada kami di dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Sarmujito yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau memberkati di dalam kehidupan rumah tangganya, dalam pelayanannya, dan dalam setiap aktivitas apapun yang dikerjakannya. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada RF Sabat malam hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang,
Kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami selama di perjalanan, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan Engkau tolong ya Bapa, supaya sepanjang malam kami beristirahat, kami dapat beristirahat dengan tenang, nyenyak, karena malaikat-malaikat Tuhan menjaga dan melindungi kami, sehingga di sepanjang malam kami beristirahat dijauhkan dari kuasa setan, roh jahat maupun orang-orang yang akan berbuat jahat atas kami. Dan ketika besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, apa yang kami kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh wis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.